Sela agenda sidang Majelis Umum PBB, Presiden Prabowo Subianto juga menghadiri pertemuan bilateral maupun multilateral, seperti pertemuan bilateral dengan Raja Yordania Abdullah II, Sekjen PBB Antonio Guterres, dan juga tokoh filantropi dunia Bill Gates. Presiden Prabowo juga hadir dalam pertemuan terbatas multilateral bersama dengan Amerika Serikat, Pakistan, dan sejumlah negara di Timur Tengah untuk membahas perdamaian di kawasan Timur Tengah. Selain menghadiri sidang Majelis Umum PBB, Presiden Prabowo Subianto juga melakukan pertemuan dengan tokoh global dan bilateral. Seperti pertemuan dengan tokoh filantropi dunia sekaligus pendiri Gates Foundation, Bill Gates, di Landmark Room lantai 29, Hotel Millennium Hilton New York One UN Plaza pada Selasa 23 September 2025. Presiden Prabowo mengatakan pertemuan dengan Bill Gates berlangsung sangat positif. Bill Gates disebut memberikan perhatian dan bantuan luar biasa kepada Indonesia khususnya dalam bidang kesehatan. Presiden Prabowo menganugerahkan bintang jasa utama kepada William Henry Gates III atau Bill Gates. Penganugerahan ini diberikan sebagai penghargaan atas jasa dan dedikasi luar biasa Bill Gates dalam bidang dan kegiatan yang sangat bermanfaat bagi keselamatan, kesejahteraan, serta kejayaan bangsa dan negara. Presiden juga menyatakan Danantara terus melakukan komunikasi bersama Yayasan Bill Gates untuk proyek kemanusiaan. Kita ada sesi bersama dari Danantara Trust Fund dengan Gates Foundation. Kita bilangnya Philanthropy Lab acaranya sebentar sekarang. Dan itu akan bergerak terutama di 3 bidang. Tadi sampaikan Bapak Presiden, edukasi, kemudian kita bilangnya pendidikan, kemudian WASH itu adalah water, sanitasi, dan juga health. Itu dalam tiga itu, dan kita akan mengadakan joint session sampai bulan Januari, dan setelah itu kita akan mengadakan kerjasama konkretnya di Januari, melakukan perjanjian kerjasamanya untuk 3 bidang itu. Jadi dari Danantara Trust Fund sendiri, kita di tahun ini akan melakukan penempatan $100 juta di dalam Danantara Trust Fund, yang dimana setiap tahunnya nanti kita akan memberikan 1-2% dari total dividen yang ada yang kita terima itu ke Danantara Trust Fund untuk dipergunakan dalam 3 hal itu. Presiden Prabowo Subianto juga memenuhi undangan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengikuti Multilateral Meeting on the Middle East. Pertemuan digelar di ruang konsultasi Dewan Keamanan PBB. Pertemuan ini hanya dihadiri terbatas oleh negara-negara yang dipandang bisa membantu mewujudkan proses perdamaian di Timur Tengah. Negara-negara ini dinilai oleh Presiden Trump memiliki pengaruh besar dan kontribusi nyata bagi upaya perdamaian kawasan. Trump menegaskan pertemuan ini adalah yang paling penting dari seluruh rangkaian agendanya di PBB. Pertemuan ini menandai langkah diplomatik penting yang diharapkan mampu menghasilkan kesepakatan konkret bagi penghentian agresi, pembebasan sandera, serta pemulihan kehidupan damai di Palestina dan kawasan Timur Tengah. Pertemuan ini juga membahas mengenai rencana perdamaian untuk Gaza, termasuk dukungan bagi pembangunan kembali Gaza setelah agresi Israel berakhir dan perdamaian tercapai. Pada kesempatan ini, Presiden Prabowo menyampaikan kesiapan Indonesia untuk mendukung semua upaya bagi perdamaian, khususnya pengiriman pasukan perdamaian untuk stabilisasi situasi di Palestina yang juga akan memungkinkan pembangunan kembali Gaza. Presiden Prabowo merasa terhormat diberikan kesempatan berpidato pada urutan ketiga dalam sesi sidang Majelis Umum PBB. Kesempatan ini dimanfaatkan Presiden Prabowo untuk menyuarakan sikap Indonesia dalam mendukung perdamaian di berbagai belahan dunia. Presiden Prabowo menyebut banyak negara yang sepakat dengannya mengenai ajakan mendorong perdamaian sebagai penyelesaian konflik. Ya, saya kira ini suatu kehormatan. Saya bisa bicara termasuk dikasih urutan yang terhormat ya. Habis Brazil yang selalu nomor 1, Amerika yang selalu nomor 2, baru kasih kesempatan kepada Indonesia. Saya menghormati Indonesia, menghargai Indonesia. Ya, alhamdulillah saya menggunakan panggung itu untuk menyampaikan sikap kita, sikap Indonesia, terutama mendorong penyelesaian konflik di semua tempat. Tapi yang paling utama bagi kita tentunya kita sangat merasa jeritan penderitaan rakyat Gaza, rakyat
Saya kira itu. Bagaimana tanggapan reaksi dari negara-negara yang hadir, Pak? Tanggapan? Banyak sekali yang positif ya, karena juga kita dianggap realistis, kita dianggap seimbang. Saya juga terang-terangan mengatakan perdamaian hanya bisa datang kalau semua orang mengakui, menghormati dan menjamin keamanannya Israel. Israel pun harus dijamin keamanannya, baru kita bisa dapat perdamaian. Ya. Indonesia juga terlibat dalam pertemuan tingkat tinggi yang membahas tindak lanjut stabilisasi untuk membangun kembali Gaza. Pertemuan ini bertajuk The Day After and Stabilization Efforts in Gaza dengan fokus pada upaya pemulihan Gaza hingga mencapai stabilisasi setelah disepakatinya gencatan senjata. Pertemuan ini dilakukan di sela sidang Majelis Umum PBB dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Prancis di markas PBB. Pertemuan ini diselenggarakan sebagai salah satu tindak lanjut New York Declaration yang disepakati dalam konferensi tingkat tinggi PBB di New York pada Juli 2025 dan disahkan Majelis Umum PBB pada 12 September 2025. Indonesia tercatat berperan aktif sebagai salah satu co-chairs kelompok kerja pada konferensi itu. Memang secara detail belum dilakukan pembicaraan karena tadi juga kesepakatannya adalah menyampaikan hal-hal yang sifatnya garis besar polisi yang prinsip-prinsip yang perlu dilakukan, baik itu tentang US engagement maupun di pertemuan berikutnya tentang apa yang dilakukan setelah Gaza, dan setelah ini nanti akan ada pertemuan-pertemuan yang sifatnya membahas hal-hal yang lebih detail, apa yang harus dilakukan, kemudian siapa melakukan apa, kemudian langkah-langkah perbaikan seperti apa yang harus dilakukan, baik itu dari sisi politik, keamanan, kemudian juga ekonomi di sana. Nah, ini nanti akan dibuat lagi tim yang lebih kecil sebenarnya untuk bisa membahas ini dalam 1-2 hari ke depan. Dalam sidang Majelis Umum PBB, 193 negara anggota memiliki hak suara yang sama. Forum ini menjadi panggung diplomasi global bagi Indonesia. Forum ini memberi kesempatan Indonesia menarik perhatian dunia. Tradisi memberi Brazil menjadi negara anggota pertama yang berbicara berawal karena pada tahun-tahun awal PBB, Brazil berbicara lebih dulu saat negara-negara lain enggan. Sedangkan pemberian urutan kedua kepada Amerika Serikat karena menjadi tuan rumah markas besar PBB di New York. Para pemimpin negara juga menggunakan pidato untuk mempromosikan kepentingan dan nilai-nilai nasional. Kesempatan ini juga merupakan peluang menggalang dukungan bagi inisiatif-inisiatif spesifik negara mereka untuk menunjukkan negara mereka sebagai anggota komunitas internasional yang bertanggung jawab dan terlibat. Sidang Majelis Umum PBB juga membangun konsensus internasional mengenai isu-isu global yang kritis dan menegaskan kembali komitmen terhadap prinsip-prinsip piagam PBB, seperti multilateralisme dan hak asasi manusia. Sidang Majelis Umum PBB memberi kesempatan Indonesia memengaruhi pengambilan keputusan global. Pidato Presiden menjadi pertimbangan saat pengambilan keputusan internasional berskala besar dan berkontribusi pada pengembangan norma-norma global. Majelis Umum merupakan wadah penting bagi para pemimpin negara untuk menghadapi tantangan-tantangan mendesak, seperti perang, keresahan ekonomi, dan dampak krisis iklim, serta untuk menguraikan solusi jangka panjang yang potensial. Indonesia hadir di jantung diplomasi dunia, menegaskan bahwa Indonesia menjadi bagian dari solusi atas krisis global dan komitmen untuk terus merawat politik bebas aktif yang dilahirkan oleh para pendiri bangsa. Harapannya kehadiran Indonesia bukan hanya menambah catatan seremonial, tetapi bisa menjadi titik monumental dalam sejarah. Dari Markas Besar PBB New York, Amerika Serikat, saya Marcelina Tumundo dan juru kamera Ridwan Bima pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.